Gue juga pernah dapat 2 kali orderan itu cuman buat bangunin pacar. Ada juga pernah gue dapat orderan itu buat ngikutin orang. Orderan itu obat dari Margonda ke Karawang. Paling sering orderan fiktif itu seblak. Seblak. Beberapa juga jadi sales juga pernah. Bentar, lanjutin dulu ya. Assalamualaikum semua, balik lagi di podcast Ngobrol bareng kerabat. Tumben gila nih. Udah mulai. Ini siapa yang order makanan? Ini drivernya di mari nih. Iya. Ya, sekarang kita kedatangan tamu temennya Asep nih. Ya, langsung aja. Temen gua, kemarin temen lu. Iya, kemarin temen gua. Makanya gantian. Iya. Kenalin dah. Namanya siapa, Bang? Nama gue Budi, cuma populernya dipanggilnya Budi Bolang. Budi Bolang, karena sering berkelana. Sering berkelana tapi pakai motor. Benar. Ya emang ada berkelana nggak pakai motor? Ada. Pakai apaan? Backpacker dia. Oh iya, jenis backpacker. Jadi masing-masing bolang itu banyak versi. Pakai sepeda. Skuter ada skuter. Bisa jadi. Oh, ntar pakai ini motor listrik ntar dikit lagi. Cuman kan 7 kilo langsung mati dah. Baterainya habis. Gak ada casan ya? Casannya pakai casan kodok nggak? Zaman dulu banget anjir. Langsung kenalin dulu dah. Nah, Budi. Budi ini siapa? Budi ini gue kenal sama Budi dari awal siaran ya, Bud ya? Iya, betul. Siaran. Kamu pernah siaran? Di radio? Masjid, Sumbara Masjid. Gitu. Dan radio di daerah mana, Bud? Sawangan ya? Di Sawangan, betul. Gue lupa tahun berapa sih itu? Itu tahun 2015. 15-an ya? 15. Dulu radio apa nih? Radio Logi. Elah gue sambit pakai asir ronsop ya. Radio mana? Di daerah Sawangan, radio swasta. Radio Cuma swasta. nggak sebesar radio komersil yang di Jakarta. Karena kita nggak ada. Ada namanya? Ada namanya. Kalau nggak ada, gue gimana openingnya? Ya, apa nama radionya? Nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Oh ya udah, Nggak apa-apa nama radionya ZFM ya. ZFM. Sekarang udah, gue nggak tahu sih update-nya masih ada apa enggak. Udah close. Udah close. Iya, udah beberapa tahun lalu lewat situ udah nggak ada. Oh, udah nggak ada radionya. Studionya juga udah nggak ada. Studionya. Jadi memang udah jadi fungsi rumah biasa. Nah, gue kenal sama Budi itu dari situ. Jadi dulu tuh Budi punya program, gue punya program. Tapi program kita itu nggak pernah di jam yang bareng, beda hari. Betul. Jamnya beda hari. Ya, tapi gue kalau nggak salah nih gue Senin, Rabu, Jumat. Budi itu sisanya Selasa, Kamis, sama Sabtu kalau nggak salah ya. Enggak, Selasa Kamis doang. Jamnya kan ada jam pagi, jam malam. Kita kan anak muda, lagu-lagu pop. Sedangkan radio itu adalah radio dangdut banget ya. Iya, cuman kita waktu itu kan genrenya pop. Bener. Yang kita ambil yang popnya. Nah, sebenarnya kiblatnya dari radio itu adalah radio dangdut. Radio dangdut. Betul. Gitu. Karena host dangdut kebanyakan dari sana sih, banyak. Bener. Siapa yang lu kenal? Host dangdut? Jirayut, bukan? Host dangdut. Inul host nyanyi. Ya pokoknya sih nggak cerita, gue kenal sama Budi dari situ. Iya. Betul. Nah, sekarang lu narik Bud sehari-hari sekarang. Iya, sekarang sehari-hari narik. Ada berapa aplikasi nih yang lu pakai? Gue pakai banyak. Cuman yang memang paling pertama gue pakai justru Uber. Uber. Udah lama tuh Uber tarif 0 rupiah gue pernah tuh. Pernah. Iya. Tapi bukan Uber ini Bang, kan mobil doang. Motor ada. Motor ada. Oh iya, motor ada. Dan yang unik dari Uber itu adalah kalau penumpang cancel didenda 5.000. Iya, kita didenda 5.000. Oh iya. Iya. Lu lama tuh di Uber? Di Uber sampai close Uber. Uber sampai siapa? Di Uber. Sampai close Uber ya. Iya. Cuma setelah di Uber jalan 2 bulan ikut daftar Grab. Lu daftar Grab atau pindah mitra nih? Daftar Grab dulu. Oh, dari awal daftar. Jadi daftar Uber itu di Maret 2017, daftar Grabnya di Mei 2017. Mei 2017. Gue kira soalnya pindah mitra, ada yang kayak gitu kan? Betul, memang kan sebelum diakuisisi sama Grab, Uber memang itu sendiri. Uber itu close-nya karena diakuisisi sama Grab? Betul. Oh, gue baru tahu, gue kira emang udah enggak. Jadi dia salah satu aplikator yang paling gampang buat dalam daftarnya. Betul. Uber. Iya, paling online. Online. Kalau Grab dulu zaman dulu itu kan kita harus datang ya. Betul. Cek fisik ada training dan lain-lain. Iya, ada. Kayak Gojek juga ada.
Pak Nadim. Terus habis Grab Habis Grab karena Gara-gara apa 2020 kena suspend gara-gara beda motor. Emang ngaruh ya? Ngaruh. Ngaruh. Dan kebetulan motornya itu sudah tahun tua. Oh, yang Revo lu ya? Betul. Waktu itu kan Oke. udah sempat gua ganti ke NMAX, NMAX-nya dijual. Oke. Jadi pas mau comeback ke Revo ditolak karena tahunnya sudah tua. Iya benar Oh lu iya tuh. benar, iya Tahun benar. berapa Kan itu? ada Apanya? tahun-tahun. Revo-nya tahun Iya. 2009. Buset. Ya. 2009. Jadi kategorinya udah nggak Motor paling ngirit tuh. Bener. salah satu motor yang paling Tapi gue jadi saksi hidup motornya dia yang mati masa deh. Dia pernah gue lupa mati dari mana, dia telepon gue. Sep, Iya. motor gue mati, gue bilang. Kata dia, Sep, motor gue mati. Gue bilang, ya hubungin keluarganya lah. Iya. Hubungin gue. Emang gue Kalau kejadian sawangan ya. emang gue dari keluarga Revo. Gue bilang, bukan. Kirain dia mau di masjid. Gue Beat Karbu. Terus lu selain nge-grab, ada ini nggak, apa namanya? Aktivitas Selama lain. aktivitas lain gitu. Kalau aktivitas lain memang banyak sebenarnya. Udah beberapa kali keluar masuk, kerjaan juga. Oh kalau kerjaan gue tahu tuh story-nya. Iya. Lu beberapa pernah jadi ini ya kalau nggak salah CS Bank. Teller Teller Bank. Bank, betul. Teller Bank cuy, Pernah. dia pernah jadi teller Bank. Ya. Ya ngapain Bang anjing. Bukan teler mas. Orang mau nabung Bukan ya. Ibu suaranya cuma 2.000 doang ya. Gua salah satu pekerjaan yang paling gua pengenin tuh jadi teller sebetulnya. Janganlah, Di bank. Emang kasih apa? ke nombok. Ah serius lu? Iya. Karena di tipenya gini, kalau lu selisih hari itu, Hah? hari itu lu ganti. Oh, anjay. Jadi kalau seandainya hari itu selisih 5 juta, ya lu cari duit 5 juta dari mana? Emang Tapi kok bisa selisih? bener, kan ada mesin itunya tuh Iya, yang betul. Jadi kemungkinan selisih itu adalah antara kita salah input atau orang tarik kita kasih kelebihan. Oh, kitanya aja bego yang gua blok itu mah. Ngelos di situ. Iya, human error kan jatuhnya kan. Betul. Saya juga pernah sih jatuhnya minusnya minus 450.000. Terus Gara-gara dia nulisnya 9054, gue nginputnya 9504. Kebalik 5 dan 0-nya gitu. Jadi gue nempuk 450.000 Gua hari ngerti itu. nih, store tunai kan masih pakai kertas ya. Betul. Tulis dulu. oh, iya bener zaman Atau dulu. transfer ya. Ah. Transfer kita ngasih baru di input. Oh iya Ya, benar tulisannya itu. dia nggak bagus. Iya. Kenapa jadi bahasa tulisan agak bagus dah? Iya kan kekecoh. iya, Tapi bener. untungnya orangnya masih baik nih. Jadi kejadian hari Jumat, hari Seninnya uangnya dibalikin. Gitu. Karena emang dia termasuk yang nasabah yang rutin. Dia datang. balikin duitnya datang ke lu. Mas, saya balikin nih Mas gitu. Dia balikinnya by transfer. Oh. Karena udah saya telepon. Oh lu todong jadi. Bang, Jadi balikin ya, dong. Ya iya kan itu. Ya kalau lu todong mah juga dibalikin. Ditelepon. Ya karena emang posisinya kan kita yang salah. Gua Jadi kira- kalau seandainya nggak balik pun ya udah. Gua kira Dia dia- untung orangnya baik gitu kan. Gue kira ucuk Mas saya mau balikin duit. Gue kira gitu kali. Pengennya sih begitu. Terus malang melintang lagi lu ke apa ya? Dapur apa namanya? Apa dapur? Dapur Jeko apa ya lupa gua. Oh itu Gudang ya. ya, gudang ya? Sebutannya pabrik Jeko. Iya pabrik Jeko. Di gudang logistiknya pernah. Jadi apa admin lu ya? Jadi admin logistiknya untuk Oh banyak pengalamannya. Banyak tapi Banyak, ya. mayoritas lu administrasi ya berarti ya paling banyak. sebutnya apa ya? Untuk kerja yang jenisnya di lapangan ada, untuk jenis yang di dalam indoor tuh ada. Jadi ada yang AC alami, ada yang AC Betul. Holy Beberapa Cross. juga jadi sales juga pernah. Oh, bentar, ngerasain. lanjutin dulu ya. Dam, Apaan? ini syuting ada minuman doang. Makanan kayak gitu, cemilan kayak apa kayak? Tenang, Sep. Gua udah siapin buat lu. Ah, lu mah kagak pernah beres ya makanan. Ada bener sekarang mah. Bener nih. Bener. Awas lu kagak bener lu. Bener nih, Mana? gua kasih nih. Tunggu. Nih. Wih, banyak. Tenang. Gua baru dapat kiriman dari ini nih. Namanya Taiko Kers. Keras apa Kris? Krisma itu. Buat bayar ya. Barcode. Masih lu. Ini ada snack Taiko Kers. Wow, mantep nih. Ini banyak banget sama ada 4 gini. Ada 4 emang gua dapat kiriman nih. Ini beda-beda rasanya. Beda rasa. Yang itu dulu yang ini. Ini ada rasa bersalah. Rasa bersalah. Saya dulu pernah ada. Enggak, maksudnya ini ada rasa sambal daun jeruk. Tuh. Ini ada rasa rumput tetangga. Rumput laut. Rumput laut, ada rasa rumput laut. Nah ini nih rasa sapi pinggul, sapi panggang. Dong, dari panggang dong. Dan ini ada rasa sweet
Spicy. Wih, nggak dipatahin tuh. Enggak. Kasihan brand orang. Iya, jadi terima kasih buat Taiko Crush. Jadi ini gua mau cobain dulu. Cobain lah, tapi ini kayaknya kalau mau yang pedes ini nih. Kalau yang suka pedes, gua rekomen ini. Ntar dulu. Kita review ini dulu dari kemasannya. Ayo deh. Iya. Jadi ada snack Taiko Crush Guripang namanya. Guripang. Rasa rumput laut, berat bersihnya 500 gram. Ini segini 500 gram. 500 gram. Komposisinya banyak di sini. Banyak banget sama aku. Iya, banyak banget. Ini gede juga ya. Dan ini sudah resmi BPOM ya, Bro. Nih. Betul. Tuh, sudah BPOM RI. Ini nomor BPOM-nya, terus ini diproduksi oleh PT-nya ada juga. Jadi udah halal. Kalau yang mau beli di mana nih, Sep? Yes, gimana? Beli, gue nggak tahu. Maksud gua kalau kalian mau beli Taiko Crush ini ada di Keranjang Kuning, langsung aja di check out Keranjang Kuning sekarang juga Taiko Crush. Tapi lu selama narik ada ini nggak? Hal-hal sedih gitu. Ini memang kita mencari konten air mata, Bud. Kalau bisa Berarti gua ada musik sedih dong. Nah, gitu lah, biasa aja. kesedihan lu kalau bisa mengundang air mata buat kita semua, Bud. Konten sedih sebenarnya kalau yang sedih banget sih nggak ada ya. Cuman kalau seandainya yang menegangkan beberapa kali ada. Gitu. Bikin lu tegang bagaimana? Ya pernah beberapa kali tegang. Penumpangnya cakep ya. Pernah, ya. Fiktif. Kayak gitu. Fiktif juga pernah. Nah, apalagi bisa dibilang gara-gara fiktif itu Instagram gue jadi ramai banget. Instagram lu? Iya. Jadi sempat ada orang fiktif. Cuma waktu itu gue kejadiannya lagi pakai aplikasi Shopee gitu. Jadi kan gue memang Shopee kan jarang-jarang gue hidupin. Oh, ini makanan. Makanan. Dapat tembakan pas lagi posisinya lagi di daerah Cikeas. Cikeas? Iya, betul. juga ya. Di daerah Cikeas. Dapat orderan nasi kebuli. Itu argo sama ongkirnya total 168. Total semua tuh? Total 168. Cash tuh pasti tuh. Cash. Ya. Dan ternyata kan kita hubungin nggak ada respon dan lain-lain. Akhirnya tiba-tiba ada orang ngaku customer service. Nah, tebak tuh arahnya kemana tuh? Jadi dia pengen Sama gua juga. nipu nih maksudnya. Betul. Bukan fiktif doang ternyata. Bukan. Wah, Jadi bisa dibilang itu adalah modus untuk ngehack akun driver gitu. Nah, Untuk dapetin akun yang ada saldonya di Oh, Shopee Pay Shopee, atau Shopee Shopee Pay Pay. Later tuh yang bahaya sama es pinjam. wah, Gitu. gila. Terus lu lanjutin tuh chat sama si orang penipuan itu. Dia nelpon, terus gue bilang saya sudah live chat sama customer service. Saya bilang gitu, dimatiin sama dia. Lu balas dong, saya pernah live TikTok Ah, gitu. Bukan Lu live chat doang. Instagram. terus. Akhirnya langsung gue putuskan buat langsung pergi ke panti supaya bisa diklaim. Oh, ini trik Iya, gini ya. tapi trik dia emang balik disuruh, ini ya. emang disuruh dari customer service Shopee-nya kan. Enggak, memang orderan fiktif itu memang selalu larinya ke panti sih. Iya benar, Iya. benar. Mau pakai Grab ataupun yang Buat lain. balikin Oh, ini kan, semuanya. balikin duit kita kan. Balikin duit. Iya, betul. Jadi ada foto serah terimanya, ada Kwitansi juga ya? kwitansinya, atau tanda terimanya, dan foto juga sama background yang Ada pantinya? lokasinya gitu. Oh. Tapi kalau misalkan anak pantinya banyak, makanannya cuma ada 4. Ya nggak ada masalah. Oh, bukan Pasti dulu. mereka terima kok itu mah. Iya benar. Ya walaupun cuma teh jus aja kalau sini. Lu nggak ada niat tambahin lagi apa, Bud? Nih, gua tambahin lagi lah 4 box. Pertanyaannya adalah itu aja belum tentu berhasil klaimnya. Benar. Gitu. Karena memang bisa dibilang klaim Shopee itu ternyata lebih rumit daripada klaim Grab. Grab itu bisa dibilang 2 jam dari kasus itu selesai. Ini gue Shopee klaim itu 6 hari baru balik saldonya. Lah lama dong. Udah gue chat ke Instagramnya Shopee juga biar dia lebih cepat kan. Lebih cepat responnya. follow up-nya, ya. Lu nggak ngetek KDM kalian? Oh KDM, tolong. Bang Pram. terus Siapa tuh Gubernur Maluku Utara? Bu, ini Bu Sherly. Iya, Bu Sherly. Nah, kadang-kadang Bu. Nggak nonton lah. Nggak nonton, udah jauh. Siapa tahu Jauh banget. sekretarisnya kan, ya kan? Nah, bisa. Itu kayak gitu sih. Tapi sama gue juga dapet. Apaan? Gue juga order, fiktif. gue juga driver Shopee. Ini kita berdua kayaknya driver bertiga. Nah, dulu ya. Jangan dibongkar ya. Nggak, tapi emang iya gue juga dapet orderan fiktif. Lu pernah? Gue pernah di daerah situ proklamasi.
Depok. Terus? Yang ayam, tapi gue lupa nama ayamnya apa. Kan The Kriuk. Enggak, Sabana. bukan. The Besto. Ada nama ayam, gue lupa ada. Pokoknya ada Apa? di situs Roastik. belakang. Ayam sorry. Terus. Jadi sama dapat orderan big tip, gue cari di depan rumahnya, gue tanya-tanya, bu ini nggak ada, anjir. Titiknya emang di mana? Titiknya di situ, di belakangnya. Di Pokoknya belakang. kan Jalan Raya Proklamasi yang pokoknya Jalan Raya Iya, yang ada tahu gua. sebelum Juanda tuh sebelah kanan. Terus belakangnya pokoknya rumahnya Di nggak jauh belakang dari si toko itu. Di awal cecetan balas ya. Nah, Balas betul. respon. Dan udah dapat makanan. Terus alamatnya Hilang. suka di kemana nih orang nih kata gua. Kagak ada, gue sampai ke rumah orang, gue masukin itu titiknya rumah orang, Bang. Betul. Rumah orang itu. Terus. Oh ini atas sama ini nggak ada mas, ini nggak ada. Lah gue kemana ya? Gue mana baru jadi driver binan bang, gue makan baru satu doang. Iya. Lu ke Pati gak akhirnya? Tar dulu, kagak sih gue makan di rumah. Gue nggak tahu caranya. Jujur ya guys, memang di Shopee itu tidak diberikan training untuk klaim fiktif sama sekali tidak ada. Benar. Tidak pernah, ya. Itu pun gue bikin video bagaimana tutorial buat bisa klaim. Itu order fiktif pertama gue. Rame itu. Rame Videonya? banget. Videonya rame banget. Iya, benar. Sampai hari Soalnya ini nggak ada gue yang tahu sampai caranya. Tapi lu kali nih, cuplikannya sedikit. Cuplikan video dia yang rame. Oh, bisa nggak ya? Bisa. Kata dia, anjing, editnya repot lagi aja. Gue lagi dapat orderan fiktif dari Shopee nih. Ya. Oh iya maksudnya. Betul. Iya sama, gue juga pernah dapat. Akhirnya gue nggak ditelepon, gue dulu ngabarin ke customer service, malah yang jawab orang lain. Yes. Ya kan? Terus gue disuruh ke pinjam tadi, bener. Oh. Suruh ngambil duitnya dan segala macam. Tapi lu- gue nggak nyampe ke situ. Ya harapnya login aja kayak ada saldonya aja. Nah, jadi ada case juga nih. Ada yang unik Ada lagi sebenarnya nih. Ya, ada yang unik. Ada yang DM gue. Ini dia itu bilang sama gue nih. Kenapa masih ikutan Nah, kepo kan iya. lagi ikutan dulu. Karena bisa ngomong. Ya, Gue gini, bisa sambil lihat. gue driver baru bang, kena tipu 10 juta, mau nulisnya di komen, malu bang. 10 juta? 10 juta, gue tanya. Apaan? Wah kok bisa, kronologinya gimana? Kok saldonya banyak banget bang, kan gue gituin ya. Iya, benar. Dia bilang gitu. Iya sebelum Shopee itu dia udah pernah kerja. Nah itu dia punya uang memang di ATM Mandiri. Ditaruh di situ. Ditaruh di ATM Mandiri dan disuruh pindahin ke Shopee-nya. Siapa yang nyuruh? Nah justru itu dengan polosnya dia pindahin. Bego. Gue juga hampir kena. Gitu, dan dia pindahin, ternyata Shopee-nya udah kebobolan duluan. Terus Raib. Raib, Ya, gitu. 10 juta. Makanya kan kasihan banget gue ngeliat kayak begitu. 10 juta cuy. 10 juta lumayan. Itu kalau nganter Shopee 10 barang 20.000. Itu 10 juta. Itu berapa tahun? 2 bulan gue dapetin 10 juta. Itu kalau 10 juta kayak bukan Shopee Food deh. Shopee saham. Ya, oh gitu. Tapi selain tadi orderan fiktif, ada nggak orderan apa ya? Oh, yang berkesan aneh, lah atau aneh atau lu misalkan apalagi unik? dapat penumpang yang gimana gitu. Ini kan kita udah tuh fiktif. Sekarang yang menurut lu kayak lu sampai sekarang Lucu dulu. Memorable. Oke, ada beberapa case. Gue juga pernah dapat 2 kali orderan itu, cuman buat bangunin pacarnya yang mau berangkat kerja. Gue kira cuma di Ya. prank lu. Nanti Oh, mas itu tolong bisa masuk ke kosan saya, teman saya, pacar saya tuh, tolong diketok. Nanti kalau udah bangun tolong fotoin ya. Udah. Gitu doang. Itu dia ngordernya apaan? Ordernya apa? Apa? Maksudnya Grab Someday kah? Grab Oh Food iya, kah? dia grab bike. Oh Grab Bike. Iya. Grab bike. Tapi kan kagak lu bawa orangnya jadinya. Betul. Cuma kan seharusnya kan kita yang penting pick up dulu nih. Iya, Pas bener. jalan ke motor, nah itu turunkan. Itu aja. Anjir bawa angin. Kayak gitu. Karena yang penting kan udah nyampe kan. Itu 2 kali tuh. 2 kali Kok kayak bisa gitu. 2 kali, Bud? Ya kembali lagi kan kebutuhan orang Di- beda-beda. Bangunin doang. Bangunin doang. Gue penasarannya di hari setelah besokannya atau beberapa hari kemudian. Beda tahun. Buset, Ah, beda cuman beda kayak gitu. tahun. Lalu gue penasaran, tuh cewek setelah dibangunin bilangnya apaan? Oh ya makasih mas, apa gimana? Oh iya mas, nanti saya kasih tip gitu. Selesai. Lu, Bener sih, lu kasih tip. kirim foto tapi di chat aplikasi di chat aplikasi. itu kan bisa kebaca sama ini operator. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting kan isinya selesai kan. Ini operator gini juga dah. Dia tai dia orang. Gitu. Lucu juga ya. Aneh-aneh aja anjir. Ada juga pernah gue dapat orderan itu buat ngikutin orang.
Gitu. Oh, jadi mata-mata nih? Betul. Anjay. Oh, tapi konsepnya mata-mata, bukan ngikutin Iya. orang ngejar apa maling atau Enggak, ngejar. jadi gini, dia bilang katanya ada temennya yang minjem duit sama dia 5 juta, Ya. nggak dibalik-balikin, udah setahun lebih. Hmm. Tapi dia malah beli motor baru. Dikasih tahu lah, nanti ikutin motor baru yang warna biru Lexi. Gitu. Nanti nanti keluar dari gedung ini, tolong ikutin. Saya pengen tahu rumahnya di mana. Gitu. Anjay. Berarti dia minjemin duit ke orang tapi nggak tahu rumah temennya di mana? Nah, justru itu letaknya. Karena nomornya dia diblokir, akhirnya dia putuskan buat mode kayak begitu. Mungkin teman kerja, teman apa nggak tahu Ya, gua. bisa jadi teman kerja. Iya, yang maksudnya lain, kan bisa dia jadi. nggak tahu rumahnya, Betul. karena Iya. dia tahu di teman kerja atau teman Tapi main. kenapa lu pinjemin coy 5 juta cuy itu? Gopay mah nggak apa-apa lah. Janji orang kan tahu sendiri kan, ada orang gak enakan dan lain-lain. Iya kan. iya juga akhirnya lu sampai rumahnya dia tuh. Nggak berhasil sampai rumahnya sih, cuman di gangnya sih udah gue sempat fotoin sama ngasih tahu lokasinya. Lu kehilangan jejak apa gimana? Ya, soalnya kan kalau terlalu mepet ngikutin dia banget, nanti malah gue dikiranya mau berbuat yang enggak lagi kan. Cewek itu. Cewek. Oh, yang ngejarnya, lu ngikutinnya yang cewek. Cewek. Oh, Iya, betul. Yang model cewek. cewek, yang dikejar cewek juga. Oh, yang udah cewek, ini cewek. Apakah sampai sekarang sudah dikembalikan uangnya? Tolong yang berasa silahkan komen. Kan nggak sebutin nama, nggak ada yang tahu juga. Nggak sebutin nama, nggak tahu juga. Kali aja mas cerita gue tuh gitu. Ntar bukan masalahnya, gue yang ditagih utang ini sama orang. Nanti sih, bang gue boleh ngorder dulu ya bagi gue ini orang ngilang nih. Nah, someday lu pernah main someday? Main Sunday pernah. Paling jauh kemana nih bawa barangnya? Paling jauh sebenarnya sih kalau CMD jarang yang jauh banget ya. Cuman case jauh-jauhnya itu malah gue bukan di CMD yang jauh, paling jauh Apaan? di Lalamove pernah. Oh, lah Ya, barang Lalamove, juga. ya barang juga. Jadi gue pernah bawa orderan itu obat dari Margonda ke Karawang. Obat dan Obat dari Margonda ke Karawang. Ganti itu. Ya, dia ngordernya jam 12 siang. Emang di Karawang nggak ada apotik? Bagaimana sih? Dia ngordernya di jam 12 siang. Pas gue sampai di apotiknya, Iya. dibilang gini, Mas, barangnya baru ada sore. Soalnya ini masih dikirim. Gitu. Terus? Saya tanya, emang obat apaan? Obat untuk kejiwaan. Jadi bentuknya adalah pesan. Dia cocok sama obat itu. Dan ada cuma di situ, iya. PO dulu. Gitu. Kenapa dia ngorder siang-siang? Kalau Dibilangin gitu. hari itu kan adanya. Iya. Nah, di infonya itu nggak disebutin jamnya. Jamnya. Gitu. Akhirnya ya udah karena rumah gue di Margonda. Oh, lu nungguin. Ya, pulang dulu tidur lah buat ntar ke Kerawangan pasti tenaganya bakal banyak abisnya. Tapi kan jadinya lu nggak dapat orderan sampai Nggak apa-apa. ini kan? Nggak apa-apa. Harganya kan gede pasti. Iya juga sih. Tapi bener itu, ada orangnya di Kerawang. ada. Terus jauh-jauh bawa obat itu kan nggak ada. Kan udah bayar pakai aplikasi. Oh, udah jadi bayar. aman. Oh, udah aplikasi. Lu pikir fiktif? Gue pikir nangis sih gue kalau pinjam ke Karawang anjir. Kalau tunai pusing. Tapi gue udah nggak berani tuh ngambil tunai-tunai. Gue takut banget Semenjak- lagi di semenjak atas kejadian. kejadian dari kemana. Emang jujur aja ya, orderan fix itu tuh bikin trauma. Trauma itu. Serius. Di atas 100 udah nggak berani gue ngambil. Masalahnya kita nggak tahu kan itu fiktif apa enggak kan di awal. Paling sering orderan fiktif itu seblak. Oh, sebelah. Seblak. Ada ininya. Ya, spesifikasi. sekarang logikanya, seblak mana yang orang pesen 3 biji, 270.000. Iya bener. Oh iya ya. Masuk akal nggak? 3 biji. Ada nggak orang beli seblak 90.000 seporsinya? bener. Itu meledak banget perutnya kan? Cuman buat 3 porsi. Toppingnya yang dibanyakin sama dia. Justru itu letaknya nggak masuk akal. Oh jadi, bisa ketebak jadi dari situ. banyak. Ya kan udah ketahuan kan di situ kan? Orderannya udah ketahuan. Bener, Sep. Gitu. Jadi jenis orderan yang memang satu item tapi banyak dan harganya nggak masuk akal Itu udah tanpa pasti. promo, nah itu udah mencurigakan banget. Walaupun di chat itu bales. Better cancel aja nggak sih kalau gitu? Kalau cancel kasihan driver yang berikutnya pasti kena juga tetap. Kalau terus? dia masih baru. Oh laporin. Gitu. Jadi bentukannya kita report dulu, entah di sananya ada tindakan atau enggak. Tapi yang jelas supaya kita nggak kena, kita lepas aja. Nggak ada solusinya sih kalau kayak begitu. Iya sih mah. Nggak ada. Tapi harus ada trainingnya nggak sih? Kenapa? Dari Shopee ini harusnya kita nggak usah bicara Grab ya. Grab kan, gue juga driver Grab gitu. Gue juga dapat pelatihan itu. Cuman kalau Shopee ini kan nggak ada pelatihannya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah makanya gara-gara kejadian gue dapat orderan fiktif Shopee kayak gitu, itu yang membuat makasih bang, saya jadi tahu gitu. Jadi ada 2 versi nih. Ada versi kalau Shopee itu kalau kita itu selesaikan, ada versi yang cancel by system.
Cancel by system itu gimana? Nah kalau yang case-nya gue kemarin itu cancel by system karena gue tidak selesaikan. Karena kan dia ngancam tuh bilangnya tentang dibilang itu diselesaikan anjing gitu loh. Oh, ada biar kata-kata akun itu. di ban. Ada kata-kata Dia itu. dia udah menyebutkan kayak begitu kan. Karena gue tahu kalau gue selesaikan dia akan kasih rating dan membuat review di aplikasinya jadi jelek buat guanya gitu. Itu kenapa gue nggak mau selesaikan. Gitu. Dan ternyata dari gue pengajuan itu selesai dari panti dan upload semuanya, cuman butuh 30 menit cancel by system. Cancel by system. Iya, makanya banyak nanya tuh berapa lama bang? 30 menit. Oh jadi 30 itu kali menit ya? cancelnya. Itu kali ya yang bikin video lu rame ya? Karena Ya, orang banyak jadi yang merasa tahu. tereduket. Benar, tutorial juga. Iya. Cara apa? Kita baru pertama kali kesel nggak dapet fiktif. Oh kesel dong. Benar. Ini dia nonjok tembok ya? Cuman gini. Kayak gitu. Ada keriting. Iya, gue sempet chat ke yang aku customer service Shopee. Gue bilang gini, gue kontenin ya, gue bilang gitu. Terus belasannya gimana? Ya, muka lu kayak babi. Gituin gue gitu. Gituin. Gue sih enggak sih. Agak kacau banget kan kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi juga dia terkenal kan, dia kan juga dispamin sama netizen juga kan. Tapi nomornya nggak lu. Nggak. Wah, Kalau di Instagram nggak gue blur, tapi kalau di TikTok gue kena ban. ya lu pasti kena ban lah. Kena ban gue di TikTok. Karena TikTok ada panduan-panduannya di Betul. situ. Di TikTok gue upload nggak jadi kena ban. Jadi memang viralnya di IG. Wah, gile. Ini buat driver online Shopee terutama ya. Shopee benar. Shopee terutama. Karena yang paling rawan dan paling sulit buat klaim Shopee. Bener. Hanya bisa klaim di Food. Expressnya tidak bisa. Wah, gua nggak tahu tuh malah. Jadi Express tidak bisa diklaim. Ya kembali lagi pilihannya cuma satu retur. Retur doang. Cuma kan rugi kalau seandainya tiba-tiba Iyalah, nganternya jauh. Retur. Misalnya orderannya di Peak ya, nganternya di Jasinga kan gitu. Enggak jauh. Itu makatan jauh itu. Udah ke Karawang. Gue mending ke Karawang gitu ke Jasinga. Karawang gue masih bisa naik kereta pulang atau nganternya. Jasinga gue naik apa? Ya naik kereta bisa turun di sono. Merak gue. Anjir jauh banget. Nah, gue ngeliat konten Instagram lu kata jadi ini juga buat jadi praktisi gym ya? Iya betul. Sebenarnya sih dibilang praktisi banget, enggak juga sih. Cuman memang suka nge-gym aja. Bukan personal trainer berarti? Bukan. Cuman banyak yang nyangkanya gue itu personal trainer. Itu masuk gue juga sempat ngontek dia waktu gue pernah kolesterol akut gue pernah sampai 4 hari apa gue drop. Gue langsung kayak dia gue butuh nge-gym nih langsung kapan dia ajarin gue nggak taunya dia lagi sering ke tempat gym. Betul. Saya ditawarin member lah udah geser nih. Iya. Namanya gue member Di mana, Bang? Iya. Apanya gymnya di mana? tempat gymnya emang nggak apa-apa Tempat disebut. gymnya nggak apa-apa. Emang apa? Wah gila bener podcast yang kecil penonton sebut-sebut aja ya. Sebut aja. Nggak apa-apa. Kalau sekarang gue lagi di Flexcam. Flashcam. Ada di Depok 2. Lu pernah di itu juga kan di FitHub pernah ya? Ya kerja di situ. Iya, yang gua WA lu masih di FitHub kalau nggak salah deh. Waktu yang itu dinawarin yang member. Fit-up tuh ada di yang deket ini Depok Lama nggak sih? Bukan. ada Fit Up Depok. Iya, Cuman beda-beda kalau ya, gue gitu. Fit Up-nya cabangnya yang di Transyogi. Iya, langsung di Cibubur ya? Cibubur. Tapi sekarang udah marak banget nggak sih tempat gym tuh udah banyak banget. Betul, udah mepet-mepet banget dan Parah. harganya udah kompetitif banget kan. Di sini deket stasiun Depok Lama ada berapa itu? Ada FTL. FTL, Kigai, Iya. Fit Hub, Iya, tapi ada aja membernya gitu. ada. Karena memang bisa dibilang rute dekat stasiun itu trafiknya tinggi. Oh. Nah, jadi mereka yang mau pulang jadi milih buat nge-gym dulu daripada macet. Itu kan rute Benar. kacau banget. Kalau apa? kalau kita bikin bisa nggak ya? Bikin gym. Bikin gym pakai ini aja kita barbar pakai kaleng cat yang dipakai sama gitu. Bisa. Sangat bisa. Ya. Treadmillnya pakai anjing diikat. Nah, Lo hari beneran. Itu anjing dilepas malah justru kalau mau dia jangan anjing asma diikat. lu udah. Nah kalau misalkan gua sama Adam bukan orang yang Bener. bukan yang bukan orang yang rajin nge-gym gitu. Baru. Emang lu udah mulai nge-gym? Belum, baru makanya Iya, baru. maksudnya baru mulai. kalau gua sama Adam Untuk pemula, ya, Iya, pemula. pemula. Ini cocoknya nih kita apa dulu Apa nih? dulu benar. Apakah angkat beban dulu kah atau treadmill? Sebenarnya gini sih, kalau yang gue pelajarin dari case-nya gue itu adalah yang pertama itu yang mesti dibenerin adalah tentang mentality. Dalam artian proses nge-gym itu goals-nya apa dan Tujuannya. betul goals-nya apa,
dan estimasinya berapa lama, kayak gitu kan, masuk nggak? Jadi orang bilang gini, gue mau turun berat badan gue turun 20 kilo dalam sebulan bisa nggak? Itu nggak mau bisa, potong kakinya, gitu kan ya, gitu. Benar sih. Kayak gitu kan? Potong-potong kaki agak berat juga. Iya, kayak gitu. Potong kaki. Makanya kan, kalau Iya, saya iya. mau cepet kan kayak begitu kan. Benar, nggak Iya, iya, mudah lah. Memang gitu. Jadi butuh waktu dan memang paling gampangnya adalah lu ngerjain sesuatu yang termudah dulu sampai lu bisa sustain atau jangka panjang kayak gitu. Kalau cuman kardio doang, Kardio doang itu bagus buat jantung. buat jantung. Nah, tapi kalau seandainya buat bentuk tubuh tetap harus latihan beban. Oh, beban juga. Untuk bentuk ya. Nah, kalau misalkan ini kan ini ototnya udah ngegelior-gelior nih. Kalau misalkan dibikin kurus kayak nggak bisa deh. Cuman beban ototnya digedein ya? Beban Ya, dia masa ototnya. masa ototnya ditambahin bisa. Ah. Bisa. Udah. Semua bisa kok sebenarnya. Lu mending nge-gym dah besok. Daripada nge-gym, Ya, jam rapat lu. nge-gym lu besok. Tapi kalau member itu kan kita bisa datang setiap hari atau ada waktunya? Tergantung jenis Seminggu. membershipnya seperti apa. Oh, Lah beda-beda. beda-beda. Jadi kalau untuk gue baru tahu juga ya di Flexcam ini dia paket member termurahnya itu adalah morning. Morning. Jadi cuma bisa nge-gym pagi. Kayak gitu. Ada morning. Nah, sedangkan Berapa gue tuh? ngambilnya yang misalnya yang operasional gitu. Jadi jam berapapun gue mau pakai bebas gitu. Harganya beda tuh. Harganya? Harganya beda, cuma beda dikit banget, cuma beda sekitar 45.000 sebulan. Sebutin aja nggak apa harganya. Kali aja ada yang mau ke Kalau Flash. sekarang ya, Iya. kalau sekarang sih gue ngambil membershipnya yang 1.5 bulan. 1.000.000 5 bulan. dibagi 200.000 kan? 200.000 sebulan. Tapi kan harus bayar di awal Enggak, maksudnya sebulan itu bebas kita datang berapa kali? Iya bebas. Oh, bebas. mau pagi Sama- datang, sore datang, malam datang. Iya. Mau 24 jam situ nggak sih? Tapi dia buka selama dulu. dia enggak, selama dia buka jam operasional bisa sih lah. Ada kelas-kelasnya nggak? Kelas-kelas Ada. pilates gitu. Kalau pilates nggak ada. Dia pengen jumba katanya nih. Tapi kalau jumba, masa jumba? Nah, gua treadmill tuh yang gua nggak tahu malah. Treadmill juga banyak versinya. Hmm. Ada banyak versinya. Iya, makanya kita nggak sembarang kan. Tadi gue bilang, apalagi gue baru, gue nggak belum pernah sama sekali. Kita datang, terus kita pakai apa dulu nih? Mau treadmill dulu, mau ini kan berarti harus PT dulu tadi ya? Iya, idealnya kalau seandainya mau pakai PT bisa aja sih ya. Cuman buat basic perkenalan gitu. Kalau seandainya Biar Kalau nanya doang itu, bang saya tidak bisa gitu. kalau nanya doang misalnya PT-nya lagi tidak ngajar sih bisa-bisa aja gitu. Cuma kalau seandainya PT-nya lagi ngajar kan Oh, iya, nggak bisa. bisa. Maksudnya nggak usah bayar gitu, cuma nanya. Kalau saya Nanya ini- apa? Enggak, kalau saya nih, ini saya mau pakai apa dulu, bagusnya udah gitu doang. Ntar kita pakai sendiri. Mas ini muter-muterin aja mas, lari gitu. Begitu kayaknya deh. Muter-muternya mas 4 jam aja. lihatin aja tuh cara makainya gimana orang itu. Oh, digituin Enggak, ya? enggak. Wah gila. Ngomong balas deh. Ngomong balas anjir. Enggak lah. Pada intinya sih gini sih, nge-gym itu kan bisa dibilang olahraga yang individualis. Jadi bisa dibilang kalau kitanya tidak open, ya tidak akan ada yang interaksi sama siapapun. Oh benar banget, jadi harus ada omongan di awal tadi. Iya, niatnya Cuman apa? jeleknya adalah kalau lu terlalu open, bukannya latihan ngobrol doang kemana-mana. Iya benar. Tapi ada yang kayak gitu, Bud. Tujuan dia nge-gym cuma nyari relasi. Ada. Karena kan ketemu orang-orang kan di sana kan. juga ya. Makanya gue pernah diledekin dulu. Apa? Ah, lu nge-gym 2 jam, sejam setengah ngobrol. Iya bener juga sih. Iya juga ya. Iya juga. Gitu kan, bukan nge-gym yang lama. Pada intinya adalah sisi latihan yang benar. Gitu. Diusir nggak kita kalau lama-lama di situ? Enggak. Ya sebenarnya bukan diusir. Kalau di Ya, alatnya enak mungkin lah. rapiin. Iya. Cuma kalau seandainya ngobrolnya di lounge-nya sih masih aman. Keren, mas, ganti mas waiting list gitu. Gitu. Atau lu ngobrol di tangga juga nggak masalah. Ah, di tangga. Karena ada beberapa tempat yang ada tangganya kan. Gitu. Atau di tempat ruang tunggu juga bisa. Di tangga ngobrolin apaan? Nah, Bro, peleter lu berapa? ya mungkin mau konten TikTok joget-joget tuh mungkin kayak gitu. Nah, tapi apa? Gue pengen banget nge-gym, Bud. Cuman susahnya tuh gue adalah ketika satu ruangan kan campur ada cewek cowok kan. Itu tuh yang bikin gue susah tuh. Oh iya tuh. Satu ruangan. Susah izin dari bini gue. Sekarang logikanya biar aman bini lu aja. Udah bagus. Iya. Iya, Tapi kenapa kan- nggak diajak? Jadi biar member 2 gue. Oh, maksudnya itu. Ya barangkali pas bayar member 2 ada potongan harga kita nggak pernah tahu. Masuk Iya, akal ya? Sales. Kayak kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Iya juga ya. Nah, Tapi nggak dipisah tuh. Cowok cewek. ada saatnya. Tapi kebanyakan kalau cewek itu lebih suka ikut kelas.
gitu. Dibandingin latihan alat, katanya cowok itu takut berotot dan lain-lain gitu. Padahal mah nggak juga. Basic cewek-cewek berotot itu kayak Cinta Laura, Agnes Monica tuh kayak gitu-gitu. Oh, yang bukan ototnya gede-gede bukan banget. gede-gede, Yang kayak bukan. daerah gitu nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada pun juga itu itu mah buat ini yang suntik hormon mereka Suntik biasanya. buat Dan kompetisi juga, buat event Betul. juga, Oh. nggak buat atlet atlet sekarang yang logikanya atlet. gini, cowok-cowok aja belum tentu gede kayak gitu, Mm-mm. apalagi cewek. Gua aja gini-gini aja. Apa maksudnya? Hah? Ini apa nih? Apa kebanyakan main Gambar padel? gerah. Kebanyakan main padel. Gerah, Oh, gerah. pancing mulu. Aduh. Nah, lu lagi ada project apa, Bud? Apa nih? Lu lagi ada project konten kah? Lu lagi apa namanya? Lagi fokus ke konten IG kah sekarang? Sekarang ini yang gua kerjain ya sebenarnya project yang lagi gua kerjain tuh ada. Selain branding diri gua sendiri di Instagram kan. Sebagai ojol itu kan? Ya sebenarnya sih gua branding ada 3 jenis sih. Apa aja? Tentang psikologi manusia dari karakter. Terus tentang apa namanya bolangnya, sama satu lagi tentang nge-gym. Jadi ada 3 nih jenis yang gue lagi angkat. Karena emang bisa dibilang gue seneng belajar tentang micro expression, ya kan. Wah, anjay. Gue juga seneng juga tentang apa namanya belajar beberapa hal yang tentang orang-orang manipulasi kayak gimana, kayak gitu. Jadi seru aja ngerasanya. Berarti lu bisa ngebaca ekspresi orang? Seneng ya. Kalau dia Nah, itu itu namanya annoying. ekspresi apa itu? Itu namanya annoying. Gue ngomong kasar tadi udah berdua di bib sama gue juga. Berarti lu bisa tahu ekspresi orang itu nih orang bohong apa kagak gitu. Lu bisa tahu tuh. Kalau 100% tahu enggak sih enggak, cuman kalau seandainya terdeteksi bohong mungkin iya. Seuzon dong sama aja kayak gitu. Enggak sih. Oh, Cuma kan tetap Kan aja kita iya, harus cari dia ada analisanya. jadi apa yang dibahas sama itu ada benang merahnya tahu enggak gitu. Tapi otodidak, Bang. Kenapa? Otodidak belajarnya. Oh, Oto Iskandar. Ya, Namanya. tapi gue mau balik lagi dong ke ojolnya bentar. Kenapa? Yang ada nggak yang mistisnya gitu kayak nganter Oh, nganter hantu. hantu gitu? Kalau nganter hantu kayak gitu sih enggak ada sih. Persisnya atau enggak ada. serem ke tempat serem. Ngojol malam pun juga ngalong juga nggak itu juga sih nggak ada Nggak, kejadian berarti nggak ada aneh. yang- Paling ketemu sama ular lagi lewat gitu di Cikarang waktu itu Kita sih jam berharap 1 malam Kita berharapnya hantu. Kita ya. berharap hantu ya. Ular. Terus kalau orderan jam 2:30 malam dia nitikin di tengah kuburan juga pernah kayak gitu. Aku juga pernah tuh. Gitu. Oh pernah. Dia di kuburan. Iya. Di sampingnya kali ya. Bilang itu saya di depan, dibilang saya di depan sekolahan mas. Saya jawab, saya di kuburan. Saya bilang gitu, soalnya titiknya ada di kuburan. Ngeri amat ya. Gitu. Sekarang logikanya di depan sekolahan mana juga nggak ada di sekitar kuburan itu. Tapi paling malam sampai jam berapa, Bang? Itu Tadi. aktif Ya. ojolnya. Sebenarnya kalau sekarang ini sih males ya malam ya karena emang ngerasa hormon kita bakal keganggu kan kalau sana ya. Udah takut udah nggak nyaman. Kalau di jalan. lagi tiba-tiba merasakan pengen ngalong ya udah jam berapa aja jadi sih. Oh. Anjay, lu paling jauh kemana? Narik di mana on beat paling jauh di mana? On beat. Sebenarnya kalau Oh, daerah itu apa sih? terjauhnya itu ya kalau Dia pernah di Sumatera deh kalau nggak salah. Oh, iya. Palembang dia. bulan lalu gue serius? coba bulan lalu kan gue belajar bikin konten tentang jalan-jalannya kan. Iya. Dan gue putuskan buat ke Palembang. Nah, gue hidupin tuh di Palembang. Terus Dapat. dapat orang Palembang. Dapat. Nah, yang uniknya itu orderan pertama gue dapet driver, yang kedua dan ketiga itu gue dapet orderan Grab. Shopee nggak ada sama sekali. Enggak sih, kayaknya gue nggak mau ngidupin Shopee juga sih. Anjir, fiktifnya kejauhan di Palembang. Repot soalnya, kayaknya trauma banget. Bener. Kayak gitu. Jadi itulah disebut beli bola. Udah Karena- kemana-mana. Jadi nggak kemana-mana. cuma di Jabodetabek untuk orderan drivernya benar. Ya, Di bisa- Lampung udah pernah nyobain ngidupin, memang ada orderan yang masuk juga, cuman nggak gue ambil. Terus gue juga coba pernah di Tegal juga gue hidupin, ada juga orderannya juga. Dan Enggak, maksudnya emang itu sengaja Bang di Palembang, di Lampung, di Tegal itu sengaja datang ke situ dulu dihidupin atau emang lagi jalan aja? ada beberapa yang lagi jalan dan emang sengaja gue hidupin nggak ada. Oh. Jadi pengen tahu nih lagi di situ kita hidupin, apa ada nggak orderannya gitu. Dan ternyata memang ada, bisa. Gitu. Berarti berlaku di Indonesia dong kalau kayak begitu. Benar. Nah, jadi kalau seandainya lu lagi jalan-jalan ke Bali, bisa apa? online di sana. Cuma Anda akan ketemu sama warga lokal di sana yang ganas. Kalau gue nyewa ini
Gue ke Bali nih, misalkan nyewa motor, misalkan gue on beat gitu, bisa? Bisa. Cuman ketika motor lu adalah plat luar DK, daerah kan? mereka, Ya. mereka kan permasalahkan itu. Oh. Kan banyak kasus yang kayak begitu kan. Oh, jadi pas begitu nyampe kan di aplikasi gue plat B kan, pas nyampe DK gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang warga lokalnya Agak nggak mau tersaingi sama orang-orang pendatang. Gitu sih. Berat juga ya Bali ya. Bali berat. Cuma kalau daerah yang lain nggak tahu juga sih kayak gimana. Cuma Parung case-nya kayaknya panjang, gampang. parung panjang itu warga parung panjang. Masih di sini. Masih di Ya, emang apa kan nanya doang, salah aja gue nanya. Yaelah. Kembali lagi sih, kita nggak mau diskreditkan wilayah mana aja kan. Tapi lebih maksudnya tadi driver itu bebas di mana aja, di daerah mana aja bisa gitu ya, asal Seluruh Indonesia kan? seluruh ya, Indonesia. at least ya memang ada penggunanya di sana. Iya. Dan udah. ada jaringan seluler. Ya, betul. Kalau nggak ada nggak akan bisa. Iya, Lu misalkan lagi di Iya, bener, Pulau Mas. Seribu di Pulau Mane, Bener. ya nggak bisa. Lu mau Lagi nggak ada kotanya ya. narik HP lu di Iya. Pulau Seribu ya kan duyung, lu tarik. Tapi yang paling seru itu sebenarnya kalau dapat orderan itu jenis yang mobil sih, bisa keluar kota, benar-benar keluar kota kan. Enak ya, benar. Bener. Mobil kalau memang suka jarak jauh. Cuma kalau buat tipe-tipe yang udah main deket-deket aja ya udah. Iya. MC lu masih jalan buat MC? Udah lama banget. Enggak. Lah, emang MC juga? Dah, MC dia. Sama dong ya lu? Jagoan dia. Jagoan dia sih sebenarnya. Mahalan dia. Ini apa buka red card gua? Kita kan jadi ngedon mau bayar gua berapa? Dia kan belum gua kasih harga gua. Ntar dulu dong. Masih baru. Yang nonton baru 50, 20. Besok-besok kok 14 kayaknya dah. Makin turun. Iya, mungkin habis ya. Lah gua cuma 8. YouTube lu. Ada yang nonton 8. Oh, nonton 8. MC di mana? Nah, dia ini sama gua memang sama-sama MC, cuman kita beda jalur. Dia yang formalnya nih, yang wedding misalkan, terus acara-acara corporate. Nih dia bisa. Suaranya dia itu kan berat, formal. Kalau gua nggak bisa. Gua yang informalnya justru, yang acara-acara komunitas. Terus kenapa jadi gua promosiin diri gua anjir? Bedaan, Mas. Ya pokoknya beda jalur, dia formal, gue yang non formal. Pensi tuh gue kayak gitu. Gua nggak pernah. Dia nggak pernah pensi. Nggak pernah pensi. Dia justru malah nggak mau ngambil, malah yang kayak gitu-gitu. Ngapa Bud? Lu nggak mau ngambil kayak gitu-gitu Bud? Suara gue tidak se-fun suara lu kayaknya sih. Ah masa sih? Iya, suara gue tuh memang Berita banget ya soalnya. Berarti MC-nya MC formal ya? Formal. ya jenis yang seminar ya masih. yang terhormat. Tapi keren juga ya. Bapak direktur. Nah, mau nyoba voice over-nya Asep? Jangan. Suara gue gini-gini aja. Iya, kalau saya memang MC ini fun dia. Iya, gue acara Masuk dia. family gathering tuh gue. Tuh Nah, kalau gue untuk MC. pengumuman kayak macam di Kereta, LRT kayak gitu masuk gue suara gue. Iya, suaranya ya benar-benar. Misalnya kayak gini, Voice gue over. pernah waktu itu naik MRT dan gue dengar suara voice over-nya. Sesaat lagi Anda akan memasuki stasiun Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Itu gue bilang, Coba suara lu, kayak suara coba, gue coba ya, lu. gitu. Coba lu. Tuh. Skripnya adalah sesaat lagi Anda akan Nah, memasuki nah, stasiun Lebak Bulus Grab. Coba lo. Saat lagi Anda akan memasuki. Jangan tawa. Gak bisa, orang gak bisa. Ini tadi itu mirip banget ya. Makanya gue ngerasa kayaknya jobnya keduluan dia. Kalau gue duluan yang populer, bisa jadi gue yang dipakai kan. Voice over juga, Kayak gitu. keren juga. Iya, dia- Banyak banget dia, Bang. Iya, dia kayak berita-berita. Kalau gue bukan beritanya, gue lebih inbox gue. Dia kalau di SCTV, dia ini di liputan 6. Gue di inbox. Gitu. Bisa dibilang gitu. Iya bisa. Gua Andika Pratama lah. Kalau dia ini Jeremy Teti lah. Anjir, Teti. Absen lo jadi Teti. Saudara lu. Ini apa? Ya pembawa acara Aiman. Aiman. Nah lu dia Aiman banget. Iya, Iman serius bisa. Aiman. Terus sama siapa lagi tuh pembawa acara berita liputan 6, lupa gue namanya, nggak kenal gue. Itulah pokoknya. Ya, Kok bisa? belajar MC Dam. Gak bisa gue, public speakingnya gak bagus. Lah, coba lu kan bisa opening ini. Opening doang, opening orang bisa. Itu Nah. juga opening diulang-ulang kemarin. Justru malah MC itu dilihat dari cara openingnya. Tuh, setuju dia. Dari openingnya. Iya, lama-lama kan gue bikin ini juga mulai biar supaya public speaking gue bagus. Cuman abis opening lu ngeblank ya? Iya, itu gue mau ngomong Nah, apa kalau lagi? sebenarnya jenis yang ngeblank itu mendingan lu siapin jenis skripnya, arahnya kemana.
Tuh, ditulis. Iya. Ditulis, Bang. Bener sih. Jadi misalkan semua ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah gitu. Nih. Lu tulis. Para penonton gitu. Iya, nah. Karaoke kali kita habisin nih. Majirayut kali Majirayut. Kenapa, Bud, lu nggak mau ngambil MC fun, Bud? Kayak gua gitu misalnya. Apakah lu tidak sepercaya diri itu? Kalau dibilang nggak percaya diri, kayaknya gue pede-pede aja ya. Cuma kembali lagi, kan nggak mungkin sesuatu itu kalau memang karakternya bukan ke arah sana akan lebih baik gitu. Bisa, cuman tetap kesan formalnya kan tetap ada. Tapi sejauh ini lu udah nemuin karakter lu belum? Karakter lu sebagai presenter misalnya, sebagai MC gitu? Lebih arahnya sih kayak pengumuman, jenisnya bagus, terus jenisnya kayak edukasi bagus. Voice over ya? Jadi jenisnya yang itu bentuknya adalah informatif gitu. Jadi bukan jenis yang entertain, bukan. Gitu. Tahu nggak lu? Apaan tuh? Ya elah, gue kira mah Tahu, tahu. Besok tahu gue ganti jenisnya. host dah. Besok nih di channel gue aja, ini mah besok. Bengong mulu hostnya ya. Anjir, bengong mulu. Kalau yang kemarin komen hostnya kurang seru, dia ya. yang kurang seru, bukan gua. Iya, gue tahu ngerti. MC formal tuh buat yang acara-acara kayak penting ya, bukan yang Pengajian. yang serius. Iya bener, Iya, pengajian bener, yang apa oh namanya? iya, pengajian bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabina Oh, nasta'in, iya. wala umri dan madin gitu. Minta sumbangan ya dulu zaman sekolah ya. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan OSIS yang mintakan sumbangan Jumat berkahnya. Nah, Kayak gitu ya. nah, Bud, nih mungkin yang nonton nih banyak driver-driver ojol. Di era sekarang kan dolar lagi naik nih, ekonomi lagi gonjang-ganjing. Apa yang lo mau sampaikan buat teman-teman sejawat kita nih lagi nonton? Oke. Karena sekarang algoritma dalam dunia perjolan lagi lumayan unik nih. Ya. Jadi ada beberapa memang case yang driver tetap rame, ada driver yang sepi gitu. Tetap dijalanin aja dulu. Nah, kalau bisa juga kita juga jadi ojol jangan 100% banget. Nah, kenapa? Karena beresikonya adalah ketika kita down seperti apa, atau misalnya kalau memang tetap mau jadi main income, itu kalau lagi banyak saving. Oke. Ya. Jangan dihabisin. Gimana pun saving. Ya. Misalnya lagi banyak dapat lagi oke banget dihajar. Cuman kita nggak tahu nih 2 minggu kemudian akan amblas apa gimana. Jadi better adalah kita mempersiapkan diri dulu, minimal buat perawatan kendaraan, minimal buat kita makan, sama minimal buat operasional kita. Gitu. Sama buat keluarga yang di rumah. Betul. Mungkin yang udah berkeluarga ya. Jadi bisa dibilang ojol itu kalau lagi bagus bisa bagus banget. Kalau lagi anyep bisa nol. Seharian? Bisa. Oh. Nggak menutup kemungkinan beberapa hari kita bakal nol dan nggak ditembak sama sekali. Oke. Jadi tetap harus semangat dan bisa ngatur uang. Siap. Bud, thank you banget, Bud, udah datang ke Terima kasih. kecil yang ini. Buat teman-teman ojol yang di luar sana yang lagi berjuang narik, mencari nafkah buat keluarga, tetap semangat. Kalau tujuannya baik, pasti hasilnya juga baik. Jangan asal tujuannya pengen dapat 5.000 buat karaoke di Inul Vista. Jangan gitu. Mas, buat berlebihan. Hah? Nggak begitu, nggak ada yang begitu. Lu berani. Lu temen nembak gua. Udah, pokoknya tetap semangat buat ojol di luar sana. Kita ketemu di episode berikutnya mungkin dengan tamu-tamu random, tentunya dengan teman-teman deket kita berdua yang kita undang ke sini secara gratis. Itu dia. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua teman-teman kalian. Kalau misalkan podcast ini rame, podcast ini viral, insya Allah kita akan main ke Deddy Corbuzier. Amin. Amin, Bang.